hari Minggu. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Tentunya sehat ya. Nah, Kak Leoni. Iya Kak. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Iya Kak, kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal pendengaran hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Berkati Tuhan kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan, kesabaran untuk bisa membimbing dan mengajari adik kami. Apapun Tuhan program kerja kami di bulan 12 ini dalam rangka menyambut hari kelahiran-Mu Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita Bapa. Bapa berkati adik-adik kami yang masih dalam bangku sekolah, berikan mereka kesehatan, kepintaran, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Kami mulai ibadah kami Tuhan dari awal peringatan hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Di dalam anak Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, tema kita untuk ibadah hari ini yaitu merencanakan masa depan. Iya kan Kak? Iya Kak. Oke, kemudian untuk nama minggu kita, minggu ke-24 setelah Trinitatis. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita, tetapi kita harus bersukacita terlebih dahulu. Nah kakak mau adik-adik di rumah tunjukkan rasa sukacitanya dengan tepuk sukacita. Kepada kakak dan abang sekolah minggu boleh tunjukkan gerakannya? Tepuk sukacita. Joy. Joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Oke, terima kasih. Terima Kakak kasih abang dan kakak. Iya, gimana? Terasa ya sukacitanya ya, sampai loh ke kakak Leoni sama Inang Sela sukacita adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik kita akan bernyanyi dengan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Laskar Kristus siap. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, masih tetap dalam posisi berdiri. Kita votum yang akan disampaikan oleh Inang Sintua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik kita akan mendengarkan hukum Taurat yang dibawakan Inang Sintua S. Boru Hutagao. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah.
Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja, mengenal sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, nah kita akan bernyanyi kembali. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah, lagu ini yang kita nyanyikan ini memakai gerakan, jadi kita sekalian olahraga ya. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu lagunya. Coba tunjukkan, mana tangan kanannya? Lalu tangan kirinya? Iya. Emang kita lagu apa ya Kak Leoni? Kok pakai tangan kanan, tangan kiri ya? Kita mau bernyanyi tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Oke, nah adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Nah, kita bernyanyi tangan kanan, tangan kiri. Oke, diperhatikan oleh yang akan diperagakan oleh kakak sekolah minggunya. Laskar Kristus, siap! Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita buka Alkitabnya, kita akan mendengarkan epistel yang dibawakan Inang Sintua S. Boru Hutagao. Yang menjadi epistel pada minggu ini dari kitab Daniel 12 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis karena Tuhan senang dengan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Citra. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kali ini kita bersama Inang Citra lagi. Kita akan mendengarkan khotbah, benar. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan bimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan menjadikannya menjadi pelita bagi langkah kita, dan kita bisa menerapkan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami,
karena Engkau telah memberkati kami sampai dengan video kami minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kali ini Inang Citra akan membawakan khotbah untuk adik-adik sekolah minggu. Jadikanlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi langkah kaki adik-adik agar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kita akan buka Alkitab kita dulu terlebih dahulu. Oke, kita buka dari Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Inang baca dari sini ya. Adik-adik juga boleh baca dari rumah, kita barengan ya. Oke, ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkannya oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang di Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, adik-adik masih ingat gak? Dulu Inang juga pernah cerita mengenai Yusuf. Nah, sekarang ini nanti Inang akan tampilkan kembali kartun tentang cerita tentang Yusuf untuk mengingatkan kita kembali cerita mengenai Yusuf. Oke adik-adik, stay tune ya, tetap ditonton. Oke. Nah, seperti yang Inang katakan tadi, kita akan bercerita mengenai Yusuf yang baik hati dan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf di sini adalah anak dari Bapak Yakub. Adik-adik tahu kan Bapak Yakub? Nah iya, Bapak Yakub itu mempunyai 12 anak laki-laki. Nah, 12 anak laki-laki itu, anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Dan dia adalah anak yang paling disayangi oleh Bapak Yakub. Yusuf berumur 17 tahun dan Yusuf mempunyai ibu yang bernama Rahel. Nah, seperti yang Inang katakan tadi, Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Sebuah jubah yang berwarna pelangi. Sangat indah ya jubahnya. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf karena Yusuf menerima jubah yang sangat indah dari Bapak Yakub. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas-berkas Yusuf. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa arti dari mimpi Yusuf ini? Dan juga dia juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf.
Nah, kemudian Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya ternyata tidak senang mendengarnya, malah membuat mereka iri hati dan bertambah benci terhadap Yusuf, saudara mereka sendiri. Nah, adik-adik, mimpi dari Yusuf adalah bahwa suatu saat Yusuf akan menjadi orang yang besar dan semua anggota keluarganya termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya akan tunduk dan hormat kepadanya. Makanya saudaranya menjadi semakin tidak suka melihat Yusuf. Suatu hari, ketika kakak-kakak Yusuf sedang mengurus kambing dan domba-domba ayah mereka, yaitu Yakub, Yusuf diminta untuk menengok kakak-kakaknya dan melihat apakah keadaan mereka baik-baik saja. Kata Yakub kepada Yusuf, "Yusuf anakku, pergilah dan lihatlah saudara-saudaramu." Dan Yusuf berkata, "Iya ayah, aku akan segera kembali." Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Tetapi bukannya menyambut Yusuf, malah mereka merencanakan yang jahat terhadapnya. Malah beberapa di antara mereka berkata, "Lihat, si tukang mimpi itu datang. Mari kita bunuh dia." Tetapi Ruben, saudaranya yang tertua berkata, "Tidak, janganlah kita bunuh dia." Sebaliknya, mereka memegang Yusuf dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering. Nah, setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering itu, agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf yang telah diambil tadi, mereka celupkan ke dalam darah kambing. Kemudian, mereka pulang dan mengatakan kepada bapak Yakub kalau Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lalu, bapak Yakub menangis karena anak kesayangannya telah mati. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf telah melakukan kebohongan. Adik-adik tahu nggak? Kebohongan itu atau berbohong itu melanggar hukum Taurat keberapa? Nah, iya benar. Nanti tuliskan di bawah di kolom komentar ya. Itu berbohong melanggar titah yang keberapa. Setelah itu, mereka duduk-duduk untuk makan sambil berpikir apa yang mereka akan lakukan terhadap Yusuf. Nah, pada saat itu beberapa orang keturunan Ismail lewat menuju Mesir. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, "Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail." Dan itulah yang telah mereka lakukan. Mereka menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Tentulah saat itu Yusuf sangat sedih dan tidak berdaya. Ia akan diperjualbelikan lagi seperti barang dagangan kepada siapapun yang membutuhkan tenaganya untuk dijadikan budak. Alangkah keji dan jahat perbuatan saudara-saudara Yusuf itu. Kemudian pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, disinilah kisah Yusuf akan menjadi seorang pemimpin dimulai. Suatu hari di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian, Raja Firaun bermimpi kembali melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Setelah itu, Raja Firaun mulai bertanya-tanya, apakah arti mimpi dari mimpinya itu? Nah, pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli mimpi. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengartikan mimpinya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Nah, orang itu adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Dan Raja Firaun pun menceritakan mimpi-mimpinya. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Yusuf mengartikan bahwa lembu yang gemuk dan jagung yang gemuk mengartikan kalau akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Sedangkan arti yang selanjutnya yang adalah lembu kurus dan jagung yang kurus, arti mimpi itu juga 7 tahun
akan terjadi kelaparan dan tidak akan ada makanan di Mesir. Kemudian Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan agar nanti bencana kelaparan bisa diatasi. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf dapat mengartikan mimpi-mimpinya, juga dapat memberi jalan keluar dari mimpi-mimpinya. Adik-adik tahu kenapa Yusuf bisa menjawab semua mimpi-mimpi, arti dari mimpi-mimpi Raja Firaun? Iya, benar. Karena Yusuf telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Ketika Yusuf dipilih menjadi wakil raja, bukan Yusuf jadi semena-mena, tapi dia bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Nah, ketika di 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Pada saat itulah Yusuf ketemu kembali dengan saudara-saudara yang telah menjualnya itu. Yusuf menolong saudara-saudaranya itu. Sedikit pun dia tidak ada niat untuk membalas dendam, malah Yusuf tidak ingin melihat saudara-saudaranya kelaparan. Maka Yusuf mengajak saudaranya beserta keluarganya, juga ayah mereka yaitu Yakub, untuk tinggal di tanah Mesir. Nah, demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf dan Yakub. Oke adik-adik, kita tadi sudah menonton video mengenai Yusuf. Nah, apa ya yang mau kita bicarakan di situ? Nah, yang mau kita bicarakan adalah mimpi si Yusuf itu. Yusuf bermimpi ada 7 gandum yang gemuk, ada 7 gandum yang kurus. Nah, 7 gandum yang kurus ini memakan si 7 gandum yang gemuk. Tapi 7 gandum yang kurus ini tetap kurus, bukan jadi gemuk dia memakannya. Sama juga dengan sapi. Ada sapi yang tambun, yang besar, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dimakan, Tapi 7 sapi yang kurus ini enggak jadi gemuk, tapi jadi kurus. Apa sih artinya? Nah, di situ si Yusuf mengartikan itu akan ada 7 tahun kelimpahan. Jadi hasil-hasil mereka tuh berlimpah, hasil tani berlimpah, hasil ternak berlimpah. Nah, 7 tahun akan ada kelaparan. Nah, 7 sapi yang kurus itu dan 7 gandum yang kurus itu menyatakan akan ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi Yusuf di situ diajarkan untuk menabung. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf dan Yusuf akhirnya dijadikan seorang pengawas. Nah, dia di situ mengumpulkan semua berkas-berkas gandum selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Nah, setelah datang masa kelaparan, warga Mesir atau rakyat Mesir tidak lagi merasakan kelaparan karena mereka sudah menabung. Yusuf sudah menabung di lumbung-lumbung mereka, sudah menyediakan untuk rakyat Mesir pada tahun 7 tahun kelaparan itu. Yusuf sudah memprediksinya. Terus Yusuf tahu dari mana tentang kelaparan itu, musibah kelaparan itu? Benar, Tuhan yang memberikan hikmat kepada Yusuf. Jadi adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari situ? Ya, sebenarnya kalau kita punya sesuatu pada saat ini, misalnya nih om kita atau tulang datang ke rumah terus ngasih duit. Terus duitnya harus diapain? Apakah harus dihabiskan? Iya benar. Yang di sana itu jawab tadi ditabung, benar. Mungkin suatu saat uang yang kita tabung itu akan bertambah banyak. Tambah banyak dan kita bisa beli apa aja yang kita inginkan. Tapi dengan izin orang tua. Bukan karena kita udah punya uang sendiri, uang kita sendiri terus kita gak izin, kita beli aja begitu. Kita beli misalnya diamond untuk games ya.
No. Izin dulu sama orang tua. Ma, boleh nggak adik atau kakak punya uang segini? Boleh nggak kakak beli diamond? Atau boleh nggak dipakai untuk beli ini? Jadi kita harus permisi dulu. Nah, bagaimana juga dengan uang jajan? Begitu juga dengan uang jajan. Kalau orang tuanya ngasih 5.000, apakah kita harus menghabiskan 5.000-nya? Kan kita bisa jajan 2.000, 3.000-nya ditabung. Nanti 3.000-nya bisa bertambah banyak. Ada pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya benar. Sekarang kita nabung 3.000, tambah lagi besok 3.000 lagi, tambah lagi besok 3.000 lagi, udah 9.000, udah banyak duit kita. Jadi menabung itu penting ya adik-adik, supaya kita bertambah berkatnya juga, supaya nantinya kita dapat mempersiapkan masa depan kita. Adik-adik dapat mempersiapkan sesuatu yang adik beli. Misalnya adik-adik mau beli handphone, atau adik-adik mau bantu mama dengan uang jajan ini. Oh mah, ini uang jajanku udah bisa loh untuk bayar uang sekolah. Mamanya pasti senang sekali. Aduh anakku, itu kan uang jajan kamu. Gak apa-apa lah, ditabung aja. Boleh seperti itu, boleh ditabung, lama-lama kalian akan mempunyai uang yang sangat banyak dan itu bisa digunakan misalnya untuk membantu orang lain, untuk apa lagi ya, membeli hal yang kalian inginkan dengan izin orang tua. Terus apa lagi ya yang diajarkan di situ? Ya, kita tahu kalau Tuhan itu sumber berkat. Kalau enggak dikasih tahu Tuhan, kalau enggak Tuhan yang memberi hikmat kepada Yusuf, mungkin saja mereka akan kelaparan. Kalau saja Yusuf tidak diangkat, tidak didengar sama raja pendapatnya, mungkin aja Mesir, pasti sih bukan mungkin, pasti Mesir dalam kondisi kelaparan. Untungnya Yusuf percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada dia. Dan dia juga bisa menyayangi keluarganya kembali bersama-sama tinggal di Mesir. Oke adik-adik, seperti itulah khotbah kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat dalam kondisi kita yang sekarang ini. Tetap mau memberikan hatinya untuk Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau Natal, yeay! Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri khotbah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk selalu berjalan di dalam Tuhan. Ajari adik-adik sekolah minggu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ajari adik-adik sekolah minggu untuk mampu berhikmat. Dan mereka bisa rajin menabung, menghormati orang tua, dan juga berjalan sesuai perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kondisi COVID-19 yang sekarang ini, kami yakin Tuhan mampukan adik-adik sekolah minggu, Tuhan mampukan seluruh jemaat HKBP Pardumuan untuk berjalan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, dah. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini tadi seperti yang dibilang Inang Citra, merencanakan masa depan. Nah, Tuhan sudah memberikan kita berkat, ya kan adik-adik? Nah, berkat yang Tuhan berikan itu kita juga harus mampu mengelolanya ya. Jadi, kita diajari bagaimana kita harus menabung. Nah, adik-adik, sebentar lagi juga kita akan mengadakan bulan berapa ini ya? Ini sudah bulan 11 ya. Nah, biasanya kalau untuk memasuki bulan 11 itu adik-adik atau biasanya anak-anak Tuhan itu sudah ada yang senang itu di hatinya. Kenapa? Karena sudah memasuki hari Natal. Nah, adik-adik seperti yang sudah diinfokan minggu yang lalu, kita juga akan mengadakan Natal, tetapi Natal kita itu secara online. Nah, adik-adik boleh tanya sama mama papanya kalau ke gereja itu kan ada tertib acara ya. Nah, di dalam tertib acara itu sudah diberitahukan
bahwa kita akan mengadakan Natal. Nah, adik-adik boleh mendaftar. Pendaftarannya itu sampai tanggal 21. Jadi ingat ya adik, tanggal 21. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 21 adik-adik sudah mendaftar. Mendaftar kemana ya Kak? Nah, adik-adik bisa mendaftar ke nomor yang ada di bawah. Nah, untuk kelas kecil adik-adik boleh mendaftar ke Kak Dianta. Kemudian untuk kelas besar boleh mendaftarnya ke Kak Esra. Nanti nomornya sudah ada. Nah, kenapa harus didaftarkan? Karena nanti waktu adik-adik mendaftar atau nanti mama papanya mendaftarkan adik-adik, nanti liturginya langsung dikasih. Nah, untuk perayaan Natal kita juga ada yang namanya puisi. Mengisi acara puisi, kemudian bernyanyi. Jadi nanti adik-adik bisa langsung menyampaikan kepada Kak Dianta tadi untuk kelas kecil, kemudian kelas besar juga untuk Kak Esra. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan like-nya dan subscribe-nya. Nah, untuk adik-adik yang mendaftar di kolom komentar, itu langsung saja ya Dik ya, langsung ke Kak Dianta sama Kak Esra. Karena nanti di situ mendaftar, liturginya langsung dikasih. Nah, itu saja untuk buah-buah kita di ibadah minggu hari ini. Adik-adik, kita akan selesai ibadah, kita akan bernyanyi, masa depan sungguh ada. Adik-adik bangkit berdiri adik-adik, Laskar Kristus siap. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Maju, masa depan tunggu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Mari